Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah salat Zuhur yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Hadis Arba'in, masuk ke hadis yang ke-31. Kalau penterjemah menulis judulnya keutamaan zuhud, itu judul dari penterjemah. Kalau dalam hadis arba'innya tidak ada judul, yang ada al-hadisul hadi wa talatin, hadis ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas. Hadis 31 ini diriwayatkan oleh Abil Abbas, namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Wala dia berkata, ja'a rajulun, satu saat datang seseorang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku satu amal ibadah, idza amiltuhu, yang kalau saya lakukan itu, ahabbani Allah, Allah cinta kepada saya, wa ahabbani nas, dan manusia cinta kepada saya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Kalau dalam bahasa balaghah, ini bahasanya pertanyaan yang pendek tapi isinya luas. Jami' mani'. Jami' itu menyeluruh, mani' tidak ada celah untuk disalahkan. Ya Rasul, kasih tahu saya satu amalan yang kalau saya kerjakan amalan itu, Allah cinta sama saya, manusia cinta sama saya. Beres kan? Yang diminta cuma satu. Satu amalan yang bisa mengundang cinta Allah, yang bisa mengundang cinta manusia. Beres sudah. Nah, lah iya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah. Di dunia baik kan orang cinta sama kita, di akhirat baik. Kenapa? Sebab Allahnya cinta sama kita. Aman dunia akhirat. Tapi mintanya satu aja. Dullani ala amalin. Kasih tahu saya satu amal ibadah yang bisa menggapai semuanya. Di dunia bergaul dengan manusia asik, di akhirat juga bergaul dengan Allah dalam tanda petik asik. Kalau bahasa Gus Baha begitu kan, saya nggak takut mati. Kenapa? Sebab ketika di dunia Tuhannya Allah, kita asik. Nanti ketika dikubur pun Tuhannya masih Allah, pasti asik. Ketika di akhirat nanti Tuhannya juga tetap Allah, pasti asik. Di dunia begini aja mas asik. Kata Gus Baha, yang emang orangnya asik. Ya, kata kita serem juga sih sebenarnya sama yang namanya mati itu. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, qala izhad fid dunya yuhibbukallah wa zhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalannya zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah akan cinta kepada kamu. Yang kedua, zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Intinya adalah zuhud. Zuhud itu dari kata zahada yazhadu zuhdan. Artinya apa? Zuhud itu sebuah sikap yang tidak terikat. Izhad fid dunya, zuhudlah kamu terhadap dunia. Hidup kita ini tidak terikat dengan dunia. Nah, tidak terikat dengan dunia bagaimana sih? Misalnya begini misalnya. Kalau bapak-bapak punya motor harganya 18 juta. Beli motor 18 juta. Satu saat sedang jalan di jalanan, kemudian kaca spionnya ketabrak bajai, pecah. Marah nggak? Berapa harga kaca spion? Iya, 18 juta diambil 20 ribu, berapa sisanya? Masih 17 juta 980 ribu. Masih banyak yang bapak punya daripada yang hilang. Ketika gara-gara kaca spion kita marah-marah, berarti kita tidak zuhud. Nah, apa sih zuhud itu? Zuhud itu tidak terikat dengan dunia. Misal punya duit 1 juta, hilang 50 ribu, marah nggak? Marah, berarti nggak zuhud. Sebab yang kita punya masih banyak, masih 950 ribu, masih kaya kita.
1 juta kita nggak kaya, hilang 50.000 masih kaya kita. Ngapain ngurusin yang hilang, cuma gocap. Ini masih ada 9,5 ini. Udah nikmatin saja yang ini nih. Ketika kita masih tersiksa dengan yang 50.000, berarti kita tidak zuhud. Allah nggak suka tuh. Masa gara-gara 50.000 hilang sholat jadi kagak khusyuk? Allah Akbar. Mana sih dia jadi? Jangan-jangan. Nah, itu bikin Allah yang nggak suka itu tuh. Karena urusan kecil kita diurusin dengan urusan yang, nah, dah punya anak Pak sekolah gitu ya, punya anak sekolah nanti nilainya bagus, nilainya jelek, nilainya bagus, emang begitu. Nggak bisa Pak, Bapak punya anak sekolah, di sekolahan tuh ada 11 mata pelajaran, semuanya pintar semua, nggak bisa. Zuhud itu ketika dia anak kita sehat, dia mau sekolah, dia mau baca, dia mau nulis, udah keren itu udah. Soal pinter di kelas maka agama relatif. Orang babanya juga dulu gak pinter-pinter amat kan. Di bapaknya dulu nih. Kan saya bilang kalau rapot kita sekarang diadu sama rapot anak kita, malu kita Pak. Kita kan ada merahnya dulu. Nah, anak sekarang jumlah nilainya Pak 98, 85, 80. Ada bapak rapotnya begitu? Nggak ada. 6, 5. Yang juara sekolah, yang gak juara sekolah. Yang wajib kan sekolahnya, bukan juaranya. Oh, yang di SMP juara juga belum tentu nanti hidupnya bahagia. Yang kagak juara juga belum tentu bahagia. Yang penting dia sekolah nggak? Sekolah. Thalabul ilmi faridotun, itu yang penting. Jangan disiksa sama rankingnya, jangan disiksa. Andai kata dapat, alhamdulillah. Andai kagak, nggak usah keluh kesah kok. Sekelas yang ranking berapa Pak? 3 orang. Sekelas berapa? 30. Kan banyakan yang gak ranking kan? Udah teman kita banyak temannya. Zuhud. Kalau mau dicintai sama Allah, maka urusan dunia biasa-biasa aja. Jangan terkekang. Yang pakai tempe makan Pak, yang pakai ayam makan, yang pakai daging makan. Kata Allah, kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Lauk nggak penting Pak, yang penting makan. Wala tusrifu, jangan banyak-banyak. Yang pakai tempe makan nggak? Makan. Kenyang nggak? Kenyang. Maka itunya sendawanya lebih kenceng yang tempe. Oh, begitu. Iya, jangan disiksa sama sesuatu yang ngutang akhirnya. Mau makan daging rendang akhirnya jadi ngutang. Harusnya mohon maaf ya, cukup buat warteg, maksain ke Padang. Pakai ngopi lagi di kafe, kelakuan. Ya, kalau ada rezekinya Pak, Bapak mampir ke Starbucks ada rezekinya namanya, Bapak mampir ke Excel, kok namanya? Ada rezekinya. Mau beli kopi kenangan juga silakan Pak, ada rezekinya. Kalau nggak ada rezekinya Pak, kopi di rumah juga sama, kopi juga sama, kopi juga sama. Biar enak ditemenin sama istri. Tuh, pakai rok pendek. Iya. Nah, jadi jangan disiksa. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada jangan disiksa. Allah nggak suka, sebab itu nanti akan berpengaruh dengan ibadah kita. Bapak baca Quran, sininya HP. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Bunyi WA. Kira-kira dibaca dulu apa terus baca Qurannya? Itu dia Pak. Kalau baca Quran HP-nya singkirin biar jauh Pak. Nah, dibaca ntar juga nggak apa-apa kok. Tapi kalau di sini tuh Pak, atau di kantong, udah diangkat, baru baca lagi. Ini yang Allah gak suka. Seakan-akan kata Allah, lu menduakan gua gitu ya. Anda menduakan saya kan Tuhan Anda. Kenapa ketika baca surat Al-Quran firman saya harus kalah sama WA? Bukan WA lagi, notifikasi honor. Udah masuk, udah masuk. Izhad fid dunya. Juhudlah kamu terhadap dunia. Ya. Yang kedua, itu nanti akan mengundang cinta Allah. Ya kalau bahasa saya begini Pak, udah dah, kalau yang namanya sholat Jumat ya, sholat fardu, kalau bapak-bapak lagi misal diundang tahlilan, udah jangan bawa HP Pak, taruh aja HP di rumah. Kecuali emang janji penting banget, mau ada telepon dari Prabowo, mau diangkat jadi ketua MBG, nah pegang dah. Saya kadang-kadang mohon maaf ya, orang sholat Jumat masih ngelihat HP. Sholat Jumat, astagfirullahaladzim. Kan kalau jadi khotib kelihatan kan?
Kita jadi khotib nih, kelihatan Pak, yang lagi scroll aja, pengen ngomel gitu, takut tersinggung orangnya. Tuh di mobil saya pengen ngomel tuh bapak-bapak yang main HP tolong dimatiin HP-nya. Saya pengen begitu, pengen tuh. Marah nggak kira-kira itu Pak? Marah ya, takut malu doang tuh. Maksud saya, udah sholat Jumat Pak, yang hidup kita buat Allah tuh kan cuma sholat doang sama puasa. Yang kita nggak ngomong, itu cuma sholat doang. Udah yang itu singkirin. Apalagi lagi baca Quran, komunikasi, singkirin. Nah itu yang bikin Allah suka. Nah, ada cerita khotib Jumat deh ya. Mau sholat mau subuh vakum, yang HP-nya masih bunyi tolong di silent kan, di nonaktifan. HP imam yang bunyi ternyata. Lu zaman goyang dompet dulu, lagu-lagu. Imam sujud bunyi, habis bunyi tuh imam, mohon maaf Pak tadi yang terganggu HP saya bunyi. Padahal dia ngomong, yang HP-nya lagi sih. Nah, ini dikit lagi HP saya bunyi nih. Dah. Ya, singkirkan urusan dunia ketika kita bapak-bapak tahajud, udah HP jauhin. Kalau udah ada HP Pak, pasti tahajudnya terprovokasi itu sama suara-suara HP. Nah, yang ada tasbih aja habis tahajud megang tasbih. Kalau ada ini habis megang tahajud nih ada tasbih, ada HP, megang mana Pak? HP. Lihat status orang malam-malam. Nah, enggak, saya udah duluan Mas itu. Nah, yang kedua, wajhad bima indan nas. Kamu zuhudlah terhadap yang orang punya. Jangan ngiri sama punya orang. Yuhibbakan nas, maka orang akan cinta sama Anda. Rumus supaya orang demen sama kita, jangan kepo sama punya orang, jangan iri sama yang orang punya. Nah, sebab kalau udah iri nanti munculnya suuzon. Teman punya motor baru nih, awalnya, motornya baru ya, cakep banget. Awalnya, gue mau beli nggak ada duitnya. Masuk tuh, kayaknya dia kayaknya dia nih. Kata temannya, cash, duit dari mana, ngepet, ada aja tuh. Ke awalnya tuh. Maka orang punya apa, bukan gak mau tahu, biasa aja gitu, biasa. Syukur-syukur nih kalau orang teman punya motor tuh, motor baru tuh, keren. Kredit gua gak apa-apa, semua motor sekarang kreditan. Yang penting lu ngerasain punya motor baru. Doain ya biar bisa nyicilnya, insyaallah. Andaikan lu kagak kuat 3 bulan, ditarik paling kagak lu udah punya motor baru 3 bulan, keren. Gitu aja ngomongnya. Ayo dong, paling kagak kita punya motor baru, walaupun cuma 3 bulan, bisa begini kita. 3 bulan, pas bulan keempat udah begini lagi tuh. Paling kagak saya selalu begitu kalau ngomong tuh. Kan kalau pengantin baru tuh, pasangan-pasangan muda biasanya pengen punya mobil Pak. Saya ngerasain. Diseksa sama kreditan udah saya. Teman-teman kan lagi masih ada diseksa sama kreditan. Dari dulu saya pernah beli, mohon maaf ya, saya pernah beli mobil yang sebulannya 2,9 sama yang sebulannya 4,5. Oh, selalu capeknya Pak ngredit tuh. Dah, selesai dah. Udah enggak usah pakai ngredit aja. Nah, kalau ada tunai kita beli tunai aja, beli cash aja. Sampai sekarang belum ada. Dah. Sekarang mah gampang Pak. Kita bisa jadi bos walaupun kagak punya mobil, tinggal tekan doang sampai. Mau yang premium apa yang biasa? Ada sekarang mah. Sampai ke mall kagak nyari tempat parkir, langsung ke lobinya. Topan bener. Kan main dah. Udah Pak, jangan ngaku susah sekarang mah, gampang, mobil mah tinggal tekan-tekan aja. Dah. Ada teman dah tuh yang pengen, Ustaz, izin saya mau beli mobil, menurut Ustaz bagaimana? Beli, saya bilang. Padahal saya pernah diseksa sama mobil. Beli. Ini sebulannya 5 juta Ustaz, kalau saya hitung sanggup sih, cuma mepet nggak apa-apa. Nah, pertama saya bilang, lu jadi semangat nyari duit, kan ada kreditan. Yang kedua, andaikan lu kagak sanggup, udah pasrah aja, ditarik. Paling kagak lu pernah ngerasain punya. Dan besok-besok kalau mau beli mobil, kalau kita larang Pak, dia belum tahu. Sampai nanti dia tahu. Jadi jangan pernah ngiri sama punya orang. Apalagi mohon maaf Pak, ngiri sama bini orang, jangan Pak. Parah.
Bini bapak juga dulu cantik, waktu pengantin baru cantik. Sekarang begitu tuh karena bapak yang ngurusin. Dulu waktu diurus sama orang tuanya cakep. Pas bapak ambil berantakan. Ini salah bapaknya berarti. Nah, jadi ya kalau mau dicintai sama manusia, jangan kebangetan kepo sama urusan manusia. Dia beli mobil, iya biarin aja. Dia beli motor, iya biarin aja. Kita tuh cukup berbahagia. Sebab motor baru yang dipakai kerja dengan motor lama yang dipakai kerja, sampainya tetap sama Pak, ke ABC juga. Bensinnya tetap sama Pak. Bahkan bayar pajaknya lebih mahal yang baru dibanding yang lama. Motor tahun berapa? 2016. Motor berapa? 2020. Motor berapa? 2026. Bawa ke ABC. Sampai nggak? Sampai. Selama masih sampai. Ini ngomongin jangan ngiri sama ya. Sebab kalau semua yang orang punya kita komentarin, orang nggak demen. Yang netizen bersabda, apa aja dikomentarin. Saya kadang-kadang kalau ngeliat artis ada nikah 3 bulan berhenti, lalu ada orang komen gitu, itu nikah apa kontrak kerja, 3 bulan udah bercerai. Dalam hati saya, lu ngapain komen? Urusan apa lu komen? Yang nikah artis, yang bercerai artis, lu ngapa sibuk? Babanya bukan, emaknya bukan. Lah iya, lihat aja sebagai sebuah hiburan, nggak usah pakai dikomentarin. Nah, sebab Pak, orang bikin status aja kadang-kadang ada sombongnya. Kan saya sampaikan nih, misalnya bapak bikin status nyinggung temennya, Jumat sih ke masjid malah makan, orang mah sholat dulu baru makan. Deh, statusnya gitu kan. Dalamnya apa? Kayak gua dong. Begitu sebenarnya. Orang-orang ke masjid dulu baru ke warteg dulu baru ke masjid. Maksud dia kayak saya dong, ke masjid dulu. Jangan tulis aja tuh Pak. Tapi ada kata itu di baliknya. Hati-hati. Rumah tangga sih berantem mulu, gak akur-akur. Seakan-akan dia bilang, kayak gua dong. Udah diusir sama bini. Gak pakai berantem. Tuh seakan-akan tuh. Jadi yang namanya zuhud, 2, kalau mau dicintai sama Allah, jangan terlalu terikat dengan dunia. Pakai baju gak mesti merek Pak. Nggak mesti merek, apa outfit ya, nggak usah terlalu ini mereknya apa Pak, nggak usah, yang penting di badan pas. Ini merek ABC Interkalin udah pas bener, udah mantep udah. Nah tapi kan itu berharga. Pakai sepatu nggak usah pakai merek Pak, capek pakai merek, yang penting nyaman aja. Kalau udah pakai merek nanti sholat zuhurnya kagak khusyuk, pakai Nike baru beli kan. Taruh di sono no, imam yang lama banget lagi hilang dah, patu gua dah. Gua nggak suka. Yang kedua, kalau mau dicintai sama manusia, jangan terlalu banyak komentar terhadap apa yang ada sama manusia. Jangan ngiri dengan sama manusia. Yuk sama-sama kita belajar zuhud supaya Allah cinta sama kita, manusia juga cinta sama kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.